kita mau mulai ibadah nih, ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Apa-apa aja ya? Kita lihat aja nih. Shing. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus. Nah, itu dia adik-adik hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum memulai ibadah. Oke, sekarang kakak mau ngecek semangatnya adik-adik nih. Kakak undang kalian untuk bangkit berdiri. Habis itu kita siapkan tangannya, kita mau tepuk Yesus. Oke? Sekarang tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekarang kita mau memuji nama Tuhan dengan lagu Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Pasti tahu kan adik-adiknya lagunya? Pasti tahu lah. Tahu nih, pasti tahu. Oke, kalau gitu musik. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Hello, apa kabarmu? Kau temanku, kau ku sayang. Hello, apa kabarmu? Yesus sayang kau dan aku. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Lebih cepat. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, puji nama Tuhan. Goyang kaki kiri, goyang kaki kanan, putar 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 putar, cari yang lain. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau puji nama Tuhan lagi. Lagunya apa nih Kak? Siapkan tangannya dulu seperti ini. Wah, ngapain nih Kak? Kita mau nyanyi lagu Sungai Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Musik. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes,
satu pujian. Yang pertama, kita harus tegak, jongkok, lompat. Sekali lagi, kita harus tegak, jongkok, dan lompat. Nah, kita mau bernyanyi lagu Tegak dan Katakan. Tegak dan katakan kau cinta Yesus. Tegak dan katakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Jongkok dan bisikan kau cinta Yesus. Jongkok dan bisikan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Lompat dan teriakan kau cinta Yesus. Lompat dan teriakan kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Dia mau tahu apakah kau cinta Dia. Sekarang tiba waktunya kita untuk mengumpulkan persembahan kita. Pertama-tama, adik-adik harus menyiapkan amplop terlebih dahulu. Kalau sudah, adik-adik tulis hari, tanggal, bulan, dan tahun. Sekarang kita letakkan dulu amplopnya, kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami ingin mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami ini dapat berguna di pelayanan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak Tuhan bilang amin. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan kita angkat satu pujian, judulnya Tabur Waktu Pagi. Adik-adik yang tahu lagunya bisa sambil bernyanyi ya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Maju walau suka, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya masuk lumbungnya. Kita kan bersuka bawa berkasnya. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Kester harap kalian kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Terima kasih ya sayang ya, karena selalu setia mengikuti ibadah sekolah minggu dan ibadah remaja dari jarak jauh. Keren, itu baru anak Tuhan. Terima kasih juga buat liturgos kita pada minggu hari ini, buat Kak Talita, Kak Hani, dan Kak Ines. Tetap semangat layani kakak-kakak. Oke, informasi yang pertama, seperti biasa tidak bosan-bosannya Kak Esther mengingatkan kalian untuk selalu jaga kesehatan, selalu rajin mencuci tangan, menggunakan masker kalau keluar rumah, itu pun kalau ada yang penting adik-adik. Kalau nggak penting, lebih baik di rumah aja ya. Oke, jaga kesehatan juga dengan makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa olahraga, istirahat yang cukup. Oke sayang ya.
Kak Esther harap kita semua selalu setia berdoa supaya wabah COVID-19 ini segera berlalu dan kita boleh beraktivitas seperti biasa dalam keadaan yang normal seperti dulu. Oke adik-adik, informasi selanjutnya Kak Esther mau menyampaikan bahwa dalam rangka menyambut Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak akan mengadakan berbagai macam lomba buat kalian dari rumah. Nah, informasinya nanti kalian bisa simak ya video berikut ini. Shalom, apa kabar adik-adik semua? Kak Esther harap kabar kalian selalu sehat dan luar biasa. Puji Tuhan. Oke adik-adik, di sini Kak Esther mau informasikan bahwa dalam rangka Hari Anak GKE, Seksi Pelayanan Anak Jemaat GKE Bukit Tunggal akan mengadakan banyak lomba buat kalian. Mau tahu lombanya apa saja? Kita simak ya informasinya berikut ini. Nah, lomba untuk adik-adik kelas PAUD dan kelas kecil adalah lomba foto selfie dengan tema Aku Anak GKE. Baik adik-adik, ketentuan untuk lomba foto selfie yang pertama, untuk kostum dan background itu bebas. Lalu yang kedua, adik-adik tidak diperkenankan untuk foto di studio foto ya. Lalu yang ketiga, adik-adik tidak boleh menggunakan aplikasi mempercantik ya. Foto yang natural aja sudah terlihat cantik dan ganteng. Jadi fotonya natural aja adik-adik. Lalu yang terakhir, adik-adik bisa mengirimkan foto ini nanti mulai dari tanggal 15 Juli sampai 19 Juli tahun 2020. Untuk kalian yang kelas tengah, besar dan SPR, kalian bisa mengikuti lomba Alkitab bercerita. Nah, di situ kalian akan memilih salah satu judul yang paling kalian jagokan untuk kalian bawakan dalam lomba nanti. Ini dia daftar judul ceritanya. Daftar judul ceritanya adalah yang pertama yaitu kepercayaan Abraham Yahudi terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-22 dan Pentakosta terdapat di Kisah Para Rasul pasal yang kedua, dan yang ketiga yaitu orang kaya dan Raja Rus yang miskin terdapat di Lukas pasal yang ke-16, dan yang keempat yaitu Hari Pencipta terdapat di Kejadian pasalnya yang pertama, dan yang kelima yaitu Batranu terdapat di Kejadian pasalnya yang ke-6 sampai yang ke-7, dan yang terakhir yaitu yang ke-6 orang Samaria yang murah hati terdapat di Lukas pasal yang ke-10. Untuk ketentuan video yang kalian buat, yang pertama, video berdurasi kurang lebih 7 menit. Yang kedua, alat peraga dan kostum bebas ya adik-adik, asal sesuaikan dengan judul cerita kalian. Yang ketiga, volume suara tidak boleh terlalu kecil maupun terlalu besar. Yang terpenting, pelafalannya harus jelas. Dan yang terakhir, bahasa yang kalian gunakan harus mudah dimengerti oleh anak-anak. Video cerita kalian tunggu paling lambat 19 Juli 2020. Video kalian dikirim ke WA-nya Kak Esther ya. Juri-juri yang akan menilai foto selfie dan lomba bercerita akan dinilai oleh juri yang berasal dari Gereja Gloria dan dari luar Gereja Gloria. Untuk pengumuman pemenang lomba akan ditayangkan di channel YouTube-nya Glow Kids pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020. Nah adik-adik, itu dia lomba-lombanya. Kalian harus ikut ya. Kak Esther tunggu pendaftaran kalian. Semangat, jangan sampai kalian melewatkan kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Dan Kak Esther dan kakak-kakak lainnya dari Seksi Pelayanan Anak dan Remaja mengucapkan selamat ulang tahun buat kalian yang berulang tahun dari hari ini tanggal 5 Juli sampai tanggal 11 Juli 2020. Dengan bertambahnya usia kalian, kalian harus makin dewasa dalam iman ya sayang ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang tiba waktunya kita untuk pisah kelas. Kalian silakan ibadah menurut video dari kelas masing-masing. Kelas PAUD, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, dan kakak-kakak remaja. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Hai adik-adik, bagaimana
Bagaimana kabarnya? Pasti luar biasa. Sekarang, sebelum kita mendengarkan cerita dari Kak Nana, kakak ingin memajak adik-adik semua untuk mengangkat satu pujian. Berikut lagunya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, ku jawab ya, 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 ku jawab ya, 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 ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah membawakan satu buah pujian. Sekarang waktunya kita berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, dan tutup matanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari ceritamu. Kiranya ceritamu ini akan berguna bagi kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya lagi. Biasanya sebelum adik-adik melakukan perjalanan yang jauh, adik-adik perlu menyiapkan apa? Betul adik-adik, menyiapkan pakaian, peralatan mandi, peralatan tidur, dan yang paling penting, obat-obatan. Nah, sekarang kakak mau tanya lagi. Adik-adik menyimpan semua barang-barang adik-adik itu di mana? Ayo, ada yang tahu nggak? Betul lah, pasti adik-adik semua tahu. Kita hanya perlu tas. Kita hanya perlu tas adik-adik. Jika kita tidak membawa tas, pasti barang-barang yang adik-adik bawa itu akan berceceran. Nah, sekarang Kak Nana akan menceritakan seseorang yang akan melakukan perjalanan jauh adik-adik. Bagaimana ceritanya? Ini dia. Shalom adik-adik. Sudah siap kan mendengar cerita firman Tuhan? Dan kali ini kita akan mendengar cerita tentang seorang laki-laki yang diperintahkan Tuhan harus pergi jauh meninggalkan negerinya. Bersama dengan istrinya mereka harus pergi meninggalkan rumahnya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, dan meninggalkan sanak saudara dan kerabat mereka. Dan mereka pergi tidak hanya untuk beberapa hari, tapi mereka pergi untuk tidak kembali lagi ke negerinya. Dan kepada laki-laki ini Tuhan Allah berfirman, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan memperoleh berkat. Siapa ya kira-kira bapa ini dan bagaimana ceritanya? Yuk kita saksikan berikut ini. Abraham tinggal di kota Haran. Ia mempunyai sebuah rumah yang bagus dan tentram. Abraham sudah berumur 75 tahun. Ia beristrikan Sarah, tetapi mereka belum mempunyai anak. Pada suatu hari, terjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan Abraham. Abraham mendengar suatu suara datang padanya. Allah berkata kepada Abraham, "Pergilah dari kota ayahmu, juga dari sanak saudaramu. Aku akan memimpin engkau ke suatu tempat yang baru. Di negeri itu akan kuberikan kepadamu. Keluargamu akan kujadikan suatu bangsa yang besar, yang akan memiliki tanah yang dijanjikan itu. Percayalah kepadaku, olehmu semua bangsa di muka bumi akan mendapat berkat." Adik-adik, Abraham percaya akan janji itu dan menerimanya dengan sukacita. Abraham percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berbicara padanya. Dia juga ingin melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan padanya. Tetapi itu tidaklah mudah. Segera Abraham mencari Sarah istrinya.
dan memberitahukan kepadanya firman yang baru ia terima dari Allah. "Apa yang kau katakan?" tanya Sarah. "Pergi ke tempat yang jauh? Susah sekali. Tetapi kalau Tuhan memimpin, aku akan ikut. Aku ingin mendapat berkat Tuhan." Abraham senang sekali mendengar Sarah bersedia ikut dengan setia. Bersama-sama mereka percaya kepada Tuhan dan mempersiapkan segala sesuatunya. Adik-adik, Abraham seorang yang kaya raya dan banyak ternaknya. Ada sapi, keledai, kambing, domba, dan unta-unta. Ia menyuruh pembantu laki-laki untuk mengumpulkan semua ternak karena semua akan diikut sertakan dalam perjalanan. Sedangkan Sarah memanggil pembantu-pembantu perempuan. Mereka disuruh untuk membungkus semua bahan yang dibutuhkan selama dalam perjalanan dan untuk hidup di negeri yang baru nanti. Apa saja yang mereka perlukan? Seperti gandum, garam, pisau, botol minuman, pakaian, selimut, alat-alat untuk memasak, bahan-bahan makanan, dan lain sebagainya. Pasti ini semua tidak dapat dipikul. Karena itu Abraham dan Sarah mempersiapkan kendaraan. Bukan kereta atau mobil, melainkan unta. Mengapa unta ya adik-adik? Ternyata pada zaman itu, unta merupakan kendaraan yang cocok untuk perjalanan jauh di tempat yang kering dan panas. Karena seekor unta tidak perlu banyak minum. Airnya bisa disimpan di dalam badannya sendiri dan dipakai kalau diperlukan. Juga badannya kuat untuk mengangkat beban. Waktu barang-barang Abraham dan Sarah selesai dibungkus dan diikat, barang itu ditaruh di atas punggung unta-unta. Adik-adik, Abraham dan Sarah taat kepada firman Tuhan. Ketika mereka selesai menyiapkan barang-barang, mereka menaruh semua milik kepunyaan mereka di pundak unta. Lalu mereka mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka. Tetapi siapakah orang yang juga diikut sertakan oleh Abraham? Ia adalah Lot, kemenakannya yang sudah tidak mempunyai ayah lagi. Abraham dan Sarah belum mempunyai anak, maka Lot dianggap sebagai anak mereka dan dibawanya Lot dalam perjalanan mereka. Kemudian mereka berangkat untuk memulai perjalanan yang panjang menuju ke sebuah negeri yang belum mereka ketahui. Mereka berangkat dari kota ayah Abraham yaitu Haran dan naik turun gunung berhari-hari. Karena rombongan yang besar itu merasa lelah, mereka berhenti beberapa hari pada tempat yang banyak air dan rumput untuk ternak. Di sana mereka mendirikan kemah-kemah dan beristirahat untuk beberapa hari. Kemudian barulah mereka meneruskan perjalanan lagi. Adik-adik, Abraham tetap percaya dalam hatinya bahwa Tuhan yang memanggilnya. Dia juga yang akan membawa Abraham ke negeri yang dijanjikan itu. Nah adik-adik, setelah rombongan itu menempuh jarak kira-kira 500 km, mereka sampai ke negeri Kanaan. Negeri itu indah dan subur dengan penduduknya yang banyak. Abraham bersama rombongan masuk ke negeri Kanaan. Mereka berjalan terus sampai mereka tiba di kota Betel. Di tempat itulah Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Dan Abraham membangun mezbah untuk berbakti kepada Tuhan Allah. Di mezbah itu, Abraham memuji Tuhan bersama Sarah dan semua rombongan. Karena mereka sudah sampai ke negeri yang akan menjadi milik mereka sesuai dengan janji Allah. Nah, adik-adik, sudah mendengar cerita firman Tuhan kan? Kakak ada 3 pertanyaan untuk adik-adik yang harus adik-adik jawab di buku catatan sekolah minggu adik-adik. Berikut pertanyaannya. Adik-adik, lipat tangannya, tundukkan kepala, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat firman-Mu hari ini. Ajar kami mengikuti teladan Bapak Abraham untuk percaya dan mentaati firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai
ketemu lagi sama kakak. Nah adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, kakak akan mengajak adik-adik semua untuk mengangkat satu buah pujian lagi. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Tuhan Yesus, tadi kami sudah mendengarkan sebagian dari ceritamu. Sekarang kami ingin mengakhiri ibadah sekolah minggu kami ini, Tuhan. Tolong berkati kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya.